Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah murni lewat tanah. Murni lewat tanah. Mazmur pasal 12 ayat yang ke-7 dikatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Saudara, menarik sekali kali ini adalah yang muncul di sana ada kata pemurnian melalui tanah, tetapi yang dimurnikan adalah perak. Kita belajar sedikit tentang bagaimana pada zaman dahulu orang memurnikan logam. Gak zaman sekarang lebih banyak menggunakan chemical atau menggunakan zat kimia, tetapi pada zaman itu menggunakan yaitu panas. Ya. Janji Tuhan disebutkan murni. Kali ini pakai kata perak, bukan emas. Padahal kalau kita lihat sebetulnya emas lebih mulia bukan daripada perak. Tetapi kenapa harus menggunakan kata perak? Bukankah emas harusnya lebih bernilai, emas lebih hebat, emas lebih berharga gitu ya, lebih tinggi nilainya. Nah, saudara, waktu saya baca cara pemurnian emas dan perak, ternyata itu ada perbedaan. Pada zaman itu, kedua-duanya ini dimurnikan dengan cara dipanaskan. Nah, bedanya apa, saudara? Cara memurnikan emas adalah waktu dipanaskan berulang-ulang, nanti tiba-tiba itu emas yang murni, dia akan mengendap di bawah dan kotorannya akan muncul di atas. Nah, waktu dia muncul si kotoran di atas itu harus diambil, dibersihkan. Baru kadar kemurnian emas itu meningkat. Nah, tetapi bagaimana dengan perak, saudara? Ternyata perak, cara pemurniannya, walaupun sama-sama dipanaskan, perak waktu dipanaskan berulang-ulang, maka perak yang murni dia akan ngumpul di tengah. Jadi anggaplah ini bulatan tempat pemanas, begitu ya. Nah, si perak yang murni dia akan ngumpul di tengah. Menarik sekali ya, ada satu perbedaan. Nah, kali ini, dalam ayat ini, Tuhan mau mengajar kita adalah janji Tuhan murni seperti perak. Artinya, seringkali janji Tuhan dalam kehidupan kita dikelilingi dengan kotoran. Ketidakpercayaan, kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan. Kok nggak terjadi? Mungkin itu adalah kotoran. Atau mungkin orang berkata, udahlah ngapain nunggu lagi janji Tuhan. Mungkin kotorannya adalah perkataan orang lain. Mungkin kotorannya adalah hati kita yang kotor. Nah, kita lihat waktu dimurnikan, maka perak yang teruji akan ngumpul di tengah. Sekalipun dikelilingi dengan kalimat-kalimat yang melemahkan. Mungkin secara medis hasilnya terus memburuk. Faktanya tidak sesuai dengan iman. Realitas yang semakin memburuk. Tetapi ingat, kita harus tetap menjaga berpusat pada janji yang murni itu. Bicara di tengah, bicara mengenai fokus, bicara mengenai pusat pikiran kita, pusat penglihatan kita, pusat mata iman kita. Haruslah kepada janji Tuhan yang murni itu. Nah, saudara, dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Tanah ini bicara mengenai manusia. Karena manusia terbuat dari tanah liat. Tanah juga bicara mengenai sikap hati. Kalau kita ingat kisah tentang perumpamaan penabur, tanah itu bicara mengenai hati manusia. Manusia inilah yang menjadi wadah pemurnian. Kitalah wadah terbaik untuk Tuhan bisa melakukan proses pemurnian di dalam kehidupan kita. 7 kali dimurnikan, 7 adalah angka sempurna. Dan kesempurnaan adalah milik Allah. 7 juga bicara mengenai rest atau sabat. Ya, Tuhan yang mengerjakan pemurnian itu. Dan semua kembali berfokus kepada Tuhan, kepada rencana Tuhan. Dan waktu kita berjalan di dalam proses pemurnian, pegang terus janji Tuhan. Fokus kita terus kepada janji Tuhan yang di tengah itu, saudara ya. Sekalipun dikelilingi dengan banyak kotoran, dengan banyak kekhawatiran, dengan banyak ketakutan. Fokuslah kepada janji Tuhan yang di tengah itu. Dan dalam proses berjalan di dalam rencana Tuhan, ingat selalu bahwa kita punya rest di dalam Tuhan. Di luar Tuhan mungkin kita penuh dengan kekhawatiran. Tetapi di dalam Tuhan ada satu hal yang pasti, di mana Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara. Tuhan sangat mengasihi kita semua, sehingga kita punya rest di dalam semua ketakutan, di dalam semua kekhawatiran. Kita punya rest, istirahat, sebab kita tahu Tuhan mengasihi kita lebih dari apapun, bahkan lebih dari nyawanya sendiri. Dia mengasihi setiap kita. Maka dari itu, saudara,
Kalau kita tahu kita berjalan di dalam rencana Tuhan, hari-hari ini fokuslah kepada janji-janji Tuhan. Lupakan semua hal-hal yang lain, berfokuslah. Sekalipun mungkin, ya tapi kenyataannya Pak Pendeta tidak seperti yang saya bayangkan. Ternyata bukannya malah lebih bagus, bisnisnya malah lebih bangkrut. Ya, itu adalah kotoran-kotoran yang ada di sekeliling janji Tuhan. Tetapi tetaplah berfokus kepada janji Tuhan. Sebab janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan setiap kita yang percaya. Izinkan saya berdoa buat kita semua. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Perenungan pada hari ini mengajar kami, mengingatkan kami kembali bagaimana kami harus menjaga kemurnian hati kami hanya berfokus kepada rencana Tuhan dan jalan-jalan Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami. Tuhan, bantu setiap kami supaya kami boleh berjalan sungguh-sungguh mengikuti kehendak Tuhan saja, bukan melihat kepada hal-hal yang lain, sekalipun mungkin kenyataannya tidak berpihak kepada kami, tetapi kami akan tetap berpihak kepada janji-janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, berkati apapun yang mereka lakukan sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan terus jadikan mereka berhasil dalam segala usaha mereka. Berkati dalam kesehatan, berkati dalam bisnis pekerjaan, berkati dalam kehidupan rumah tangga, perjodohan, studi, apapun Tuhan yang mereka sedang gumulkan. Kiranya Tuhan terus menjadi jawaban atas setiap pergumulan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir, memerintah atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.